Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Sebuah judul yang berjudul Sang Musafir 9 Paku Emas. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di sini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah dukun melesatkan kerisnya ke arah dada Yanto, Yanto memejamkan mata membaca doa pelindungan dan pasrah kepada Gusti Allah. Ya Gusti, yang Maha Suci Penguasa alam semesta, Mbak memohon perlindunganmu dari musuh Engkau yang nyata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Ya Hayyu Qayyum. Sejengkal lagi keris akan menancap ke dada, tiba-tiba berbalik ke arah dukun dengan lesatan yang tidak terlihat oleh mata. Shh. Mengenai raga halus dukun tepat di jantung, kepulan asap hitam mengelilingi dukun dengan teriakan kesakitan. Dan lenyap. Di rumah dukun, Juragan Tardi bersama Mbak Warman yang sedang mengeluarkan raga halus atau disebut meraga sukma untuk melawan Yanto. Tiba-tiba Juragan Tardi dikagetkan dengan keluarnya darah dari mulut dukun Mbak Warman. Dan seketika kulitnya menghitam dan ambruk tidak bergerak. Mbah. Tidak selang beberapa menit, lesatan Banaspati menghantam rumah Mbak Warman hingga membakar semua dengan cepat. Banaspati kiriman dari Mbak Warman ke Yanto berbalik menghantam rumahnya, dan Juragan Tardi pun terbakar, tidak bisa menyelamatkan diri. Setelah bertarung dengan dukun Mbak Warman dengan raga halus, Yanto pun kembali ke raga kasar. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas perlindunganmu kepada hamba yang hina ini. Dan disambut sorak alhamdulillah oleh warga dengan senang dan derai air mata seperti burung yang keluar dari kurungan. Sejak hari itu Yanto mengajarkan kepada Pak Solihin ilmu penjagaan agar bisa memimpin desa, baik memimpin sholat dan memimpin warga desa kembali ke jalan Allah. Sebelum meninggalkan desa, Yanto memberikan sedikit pencerahan agar warga terus memegang iman yang kuat. Alhamdulillah, atas perlindungan Allah yang maha tinggi, kini musola sudah penuh dan bahkan sholat pun sampai di luar musola. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, senantiasa menjaga sholat, senantiasa hidup rukun, sesama tetangga saling membantu, dan terus hidupkan musola ini dari kegiatan ibadah. Insya Allah, berkah Gusti Allah akan sampai ke desa ini dan melindungi dari gangguan yang tidak terlihat maupun terlihat. Dan saya berterima kasih kepada warga desa yang beberapa hari diizinkan tinggal di sini, dan saya akan melanjutkan perjalanan saya sebagai musafir. Derai air mata terutama Pak Solihin mengeluarkan air mata. Warga pun banyak yang menunduk menahan tangis atas kepergian Yanto yang akan kembali melanjutkan perjalanannya jadi musafir. Pagi pun telah tiba. Seusai melaksanakan sholat sunnah fajar, Yanto bergegas mengambil tas yang berupa kain hitam yang dililitkan ke tongkat kayu. Setelah keluar musola, sambutan warga dan rasa terima kasih warga kepada Yanto yang membantu warga di sini, dari jerat Mbak Warman dan juga Juragan Tardi. Lambaian tangan warga mengantarkan Yanto untuk berjalan menuju arah Subang dan Purwakarta, Cianjur, Bogor, dan tujuan akhir ke ujung kulon untuk menancapkan paku emas sebagai awal tanda perjalanannya jadi musafir. Tiba-tiba kakek dari Yanto yang ada di pesantren Cirebon membisikkan ke telinganya. Assalamualaikum Cuk. Alhamdulillah tugas awal membantu warga telah selesai. Kini kamu menuju ke Cianjur lewat Subang dan Purwakarta, dan kalau kamu sampai di Cianjur di Gunung Padang, kamu naik ke gunung itu dan bertawakur sampai ada orang yang menemuimu Cuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kek. Insya Allah apapun Yanto lakukan kalau kakek yang nyuruh Yanto. Dan Yanto pun berjalan meninggalkan desa ke arah Subang dan Purwakarta menuju Gunung Padang, Cianjur, untuk bertafakur. Perjalanan dan rintangan menuju arah Gunung Padang sangat sulit dan harus melewati gunung-gunung dan lembah-lembah di Jawa Barat. Dan banyak kerajaan jin yang menghalau Yanto untuk ke Gunung Padang. Simak dan tunggu kisah selanjutnya melawan kerajaan jin di lembah Jawa Barat menuju Gunung Padang. Menuju Gunung Padang dicegat kerajaan gaib penguasa Gunung Gede Pangrango. Setelah melewati daerah Jatiwangi, Yanto menuju ke arah Subang, terus berjalan kaki dengan lantunan zikir di hatinya yang tidak pernah terhenti. Waktu itu sehabis menunaikan sholat Isya, Yanto melanjutkan perjalanannya menyusuri gelapnya malam karena waktu itu listrik masih jarang, jadi kondisi jalan gelap. Dan tiba-tiba ada sekelompok anak muda sedang asik berjoget sambil minum minuman keras sekitar 5 orang. Yanto terus berjalan dan mengucapkan permisi ke pemuda yang sedang pesta miras. Dan tiba-tiba langkah Yanto dihentikan salah satu pemuda, sebut saja Joni. Ketua pemuda tersebut tepatnya di daerah Subang, daerah Kebun Karet. Kau berhenti. Yanto pun berhenti sambil tersenyum sopan. Iya Kang, saya numpang lewat. Seenaknya kau lewat, apa kau punya uang? Yanto yang jujur dan tidak mau ada keributan, dia pun memberikan sejumlah uang ke pemuda tersebut. Cuma 1.000, mana cukup untuk beli minuman? Saya tidak punya lagi Kang, cuma sisa 1.000. Bohong kau, kubunuh kau. Kalian, geledah orang ini. Teman-teman Joni sudah mengelilingi Yanto. Dengan sikap tenang, salah satu pemuda menarik tas Yanto dan dipegang Yanto. Tangan diputar hingga bunyi seperti tulang patah. Pemuda itu kesakitan memegang tangannya. 4 pemuda langsung bersamaan mengeroyok Yanto. Satu persatu terpental kena tendangan Yanto yang mengarah ke dada mereka. Dan akhirnya kelima pemuda tersebut memohon maaf. Yanto pun sedikit memberi pencerahan kepada mereka sedikit. Akang-akang ini masih muda. Untuk apa mabuk-mabukan? Lebih baik gunakan waktu akang-akang yang lebih bermanfaat. Yanto pun pergi dan mengucapkan salam kepada 5 pemuda tersebut. Selang beberapa menit, Yanto dikejutkan dengan suara di telinganya, yaitu kakeknya yang dari Cirebon membisikkan kepada Yanto untuk berziarah ke makam wali Allah, Raden Wangsa Goparana, penyebar agama Islam di daerah Subang, Jawa Barat, tepatnya di Sigalaherang. Assalamualaikum Cuk. Sebelum meninggalkan kota Subang, kamu pergi dulu ziarah ke makam wali Allah di Sigalaherang, Raden Arya Wangsa Goparana, penyebar agama Islam di Jawa Barat. Waalaikumsalam kek. Iya kek. Yanto pergi ke sana untuk memberikan hadiah Al-Fatihah dan Yasin. Yanto pun berjalan menyusuri kota Subang yang masih belum ramai untuk pergi ke Sigalaherang, menyusuri jalan pintas ke arah kebun teh. Sekitar jam 3 malam, Yanto berhenti dan duduk di area kebun teh untuk melaksanakan sahur dan menunaikan sholat subuh. Yanto pun memakan 1 kurma dan minum. Terbayang wajah orang tuanya. Kerinduan Yanto kepada orang tua dan teman-temannya di kampung. Tapi tekad bulat Yanto untuk menjalani pelajarannya, dan saat itu Yanto berusia 26 tahun. Wajar di usia muda pasti akan teringat kenangan dengan teman-temannya. Setelah memakan 1 kurma di tasnya, Yanto pun melaksanakan zikir dan menunaikan sholat subuh dan berzikir kembali sampai menjelang pagi. Sedang asik berzikir, cahaya mentari pagi menyorot ke wajah Yanto dengan hamparan kebun teh, membuat Yanto membukakan kedua matanya dan mengucapkan kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Keindahan alam dan suasana sejuk membuat dirinya sangat tenang. Yanto pun melaksanakan sholat sunnah fajar dan kembali melanjutkan ke daerah Sigalaherang, ke makam Raden Arya Wangsa Goparana untuk memberikan hadiah Al-Fatihah dan Yasin. Subhanallah Gusti, alam ciptaanmu sungguh sangat menyejukkan mata, dan hamba bersyukur atas rizkimu berupa udara sangat enak untuk dihirup. Dan Yanto melanjutkan zikir di hatinya, melanjutkan kembali. Sesampainya di Sigalaherang, tepat pukul 10 pagi.
Yanto pun duduk di depan gerbang makam. Sebelum masuk, Yanto pun ambil air wudhu kembali dan masuk ke makam berzikir membacakan Al-Fatihah dan surat Yasin sampai menjelang zuhur. Yanto pun membuka mata dan beranjak dari duduknya untuk pergi ke musola terdekat di makam itu. Setelah menunaikan sholat, Yanto pun kembali berjalan memasuki daerah Purwakarta. Di daerah Purwakarta tidak ada bisikan kakeknya dan perjalanan pun lancar sampai ke perbatasan Cianjur. Barulah Yanto mendapat bisikan dari kakeknya yang berada di pesantren agar Yanto berhati-hati karena akan ada yang menghalangi dari kerajaan gaib Gunung Gede Pangrango. Assalamualaikum, Cuk. Hati-hati. Kamu sudah diintai ribuan makhluk dari kerajaan jin penguasa Gunung Gede Pangrango untuk tidak melanjutkan lelakumu ke Gunung Padang. Waalaikumsalam, Kek. Iya, Kek. Terima kasih atas bimbingan kakek. Yanto pun merasakan energi kuat dan gelap penguasa dari sini. Kamu harus tetap berhati-hati. Mintalah pelindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum Yanto memasuki daerah Cianjur, Yanto merasakan energi dan getaran kuat di daerah tersebut. Sampai-sampai malam itu, kabut sangatlah tebal dan mengurangi penglihatan Yanto, dan tiba-tiba hujan pun turun. Yanto bergegas ke pohon besar karena ada pohon pisang, untuk melindungi tubuhnya dari air dan mematahkan daun pisang sebagai payungnya. Yanto melanjutkan perjalanannya, dan dia pun terhenti kala ia melihat banyak sekali mata merah mengintai dirinya. Yanto hanya diam melanjutkan zikir dan tidak memperdulikan intaian mata merah di balik semak-semak. Dan langkahnya terhenti ketika ada auman harimau yang sangat keras. Yanto hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah memang waktunya, Yanto hanya pasrah. Semak bergoyang hebat membuat Yanto terkejut. Mata kuning khas harimau sangat besar dengan eraman yang sangat keras. Astagfirullah, aku tidak merasakan hewan nyata di energinya. Ini berarti dia siluman harimau. Loncatan dua harimau belang sebesar kerbau menghadangnya dengan eraman yang sangat keras dan seperti hendak melahap Yanto. Dengan gigi dan cakar yang sangat tajam dan air liur yang menetes dari giginya membuat malam itu sangat menegangkan. Yanto yang hanya manusia biasa ada sedikit rasa ketakutan melihat dua harimau belang menghadangnya. Karena tubuh harimau itu tidak lazim dilihat, yang tidak semestinya di alamnya sangat besar, hampir 5 kali lipat besarnya dari harimau nyata. Dan tiba-tiba kedua siluman harimau itu menggertak Yanto supaya tidak melanjutkan ke Gunung Padang. Hai manusia, mau kemana dan apa tujuanmu datang ke tempat ini? Saya hanya ingin lewat. Saya hanya seorang pengembara. Izinkan saya lewat. Sepertinya kau bukan manusia sembarangan manusia. Energimu terpancar kuat. Apa tujuanmu? Saya hendak ke Gunung Padang. Apa? Sebaiknya kau putar balik. Tidak gunung yang kami jaga. Ini adalah wilayah kerajaan kami. Jangan sampai aku robek perutmu. Pergi sana. Saya tidak akan pergi selangkah pun, karena ini tugas yang diberikan kakekku. Hidup ataupun mati di perjalanan, saya sudah tangguh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya kau ingin mati. Baiklah, rasakan cakaranku. Satu harimau melompat ke arah Yanto, dan Yanto cepat menghindar dan membaca doa-doa perlindungan, dan satu harimau dari arah belakang menerkam Yanto hingga terjatuh. Yanto menahan dengan kedua tangannya dan mengucapkan takbir, dan kaki Yanto menendang ke arah dada harimau hingga harimau itu kesakitan, dan Yanto berhasil keluar dari cengkeraman harimau itu. Satu harimau masih kesakitan yang membuat harimau lain semakin beringas dan mengeluarkan auman keras. Dan tiba-tiba 10 harimau hitam dari arah semak-semak melompat. Kini Yanto dikelilingi 12 harimau siluman. Dan saat akan menyerang Yanto, bersamaan lompatan harimau putih yang lebih besar menuju ke arah Yanto dan sepertinya melindungi Yanto. Assalamualaikum Den, maaf saya datang terlambat. Biar ini menjadi urusanku. Aden sebaiknya istirahat. Auman keras harimau putih membuat angin di sekitar hutan tersebut bergetar hebat. Harimau putih, kenapa kau halangi aku untuk membunuh manusia itu? Hei kau belang, kenapa kau serang manusia itu? Kau berani menyerangnya, kau berhadapan denganku.
Silakan kau harimau putih. Dari dulu kita berbeda pendapat dan beda pilihan. Kau dengan kakek putih itu, sedangkan aku dengan kakek hitam penguasa Gunung Gede. Sekarang, lebih baik kau mundur, jangan ikut campur. Aku akan ikut campur. Ini wilayah kekuasaanku juga, Jawa Barat. Jadi, kau tidak punya hak melarangku, Belang. Sebaiknya aku bunuh kau sekarang, Bodas. Karena aku juga ingin jadi pemimpin siluman harimau. Mungkin ini saatnya aku membunuhmu. 11 harimau siluman melompat bersamaan menerkam harimau putih. Dan hanya satu kibasan tangan harimau putih membuat 11 harimau terobek perutnya dan terpental jauh. Kini tinggal harimau belang melawan harimau putih. Dan sepertinya belang haus akan kekuasaan di alam siluman. Hingga pertarungan keduanya tidak terelakkan lagi. Hantaman demi hantaman dan saling adu kekuatan kedua harimau putih. Yanto hanya melihat dan berpikir. Belang dan putih sangat imbang dalam kekuatan. Dan putih pun mengeluarkan ajian siluman harimau di kaki kanannya dan langsung mengarahkan ke rahang belang. Dan dia pun terkapar akibat hantaman keras di rahangnya. Tiba-tiba datang kakek berbaju hitam dan membawa tongkat membuat Bodas sedikit mundur. Hei Bodas, jangan kau teruskan perkelahianmu atau aku akan memukulmu. Harimau belang yang tadi kesakitan itu diusap oleh kakek berbaju serba hitam dan langsung pulih kembali. Dan hendak menyerang kembali dan ditahan kakek hitam itu. Tahan Belang, jangan menyerang lagi. Belang pun diam dan mundur satu langkah sambil menunduk ke arah kakek itu. Yanto pun menghampiri harimau putih yang menolongnya. Assalamualaikum kek, Sampurasun. Rampes, apa tujuanmu datang ke wilayahku manusia? Aku datang untuk pergi bertafakur ke Gunung Padang kek. Apa yang kau cari? Sebaiknya kau pergi dari wilayah kekuasaanku. Aku, si Hideng, penguasa Gunung Gede Pangrango. Bodas, pergi kau dari wilayahku. Jangan kau injakan kakimu ke tanahku dan wilayahku. Kakek hitam, aku tidak akan mundur. Ini juga wilayahku. Aku ditugaskan kakek putih untuk menyelamatkan manusia ini. Kakek putih? Dia hanya duduk bersembunyi. Apa dia takut menghadapiku? Maaf semuanya, aku tidak ada urusan dengan kalian semua. Aku hanya ingin melanjutkan perjalananku. Jadi urusi dendam kalian pribadi dan jangan bawa-bawa saya. Apa kau bilang anak muda? Aku mencium bau darah dari Nyimas Rara Santang dari badanmu, dan itu urusanku bocah. Aku tidak ada urusan denganmu kek. Aku juga bukan keturunan yang kau maksud. Aku hanya manusia biasa. Cepat kau pergi. Atau apa? Kau ingin melawanku? Aku bisa saja membunuhmu sekarang anak muda. Sebaiknya Aden berhati-hati kepada kakek hitam itu. Dia sudah menjadi musuhku dari dulu dengan si kakek putih. Dan aku ikut dengan kakek putih. Sementara Belang yang masih saudaraku, dia memilih dengan kakek hitam dan ingin menguasai bangsa siluman harimau. Baiklah, terima kasih Bodas atas bantuanmu. Biarkan saya lawan sendiri kakek tua itu. Yanto pun mengeluarkan tongkat kayu dan seketika membuat riuh angin dan getaran hebat, membuat wajah kakek itu seperti ketakutan dan heran. Sialan kau anak muda, tongkat itu ada di kamu. Mungkin kali ini kita mengalah, tapi siap-siap kau Bodas. Kita akan berperang di Gunung Padang. Bilang ke kakek putih sialan itu, aku ajak berduel di Gunung Padang. Kakek hitam menghilang dengan siluman harimau belang, dan harimau putih pamit ke Yanto untuk memberitahu ke kakek putih di Gunung Salak. Aden, saya pamit dulu untuk memberikan informasi ke kakek putih di Gunung Salak. Sepertinya akan terjadi perang hebat di sekitar Gunung Padang. Sebaiknya Aden berhati-hati. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harimau putih besar melompat ke arah barat menuju Gunung Salak untuk memberitahu bahwa kakek hitam mengajak perang dengan kakek putih. Lompatannya disertai angin besar dan auman yang sangat keras. Yanto hanya menggeleng-geleng kepala dan dia pun melanjutkan perjalanannya. Seketika kabut hilang hingga terangnya bulan menerangi hutan itu dan Yanto pun melanjutkan dengan bersikir ke arah Gunung Padang. Dan dalam pikiran dan feelingnya bahwa akan terjadi perang besar bangsa gaib di sekitaran Gunung Padang,
Yang membuat Yanto heran ada permasalahan apa mereka. Yanto hanya ingin ke Gunung Padang sampai penguasa Gunung Gede menghalanginya. Tiba-tiba kakek Yanto yang dari pesantren mengucapkan salam lewat telinga Yanto. Assalamualaikum, Cuk. Waalaikumsalam, Kek. Alhamdulillah kakek memanggilku. Ada yang ingin aku tanyakan pada kakek. Apa, Cuk? Yang barusan terjadi ya? Iya, Kek. Bangsa siluman itu, Kek. Kenapa saya cuma ingin ke Gunung Padang sampai penguasanya menghadang saya, Kek? Berserah diri kepada Allah. Mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Harimau putih itu jin muslim. Dulu dia ikut dengan Sunan Rahmat Suci. Dia menolongmu karena perintah dari kakek-kakek penguasa Gunung Salak. Nah, siapa kakek penguasa Gunung Salak itu, Kek? Nanti kamu juga tahu. Kakek itu juga jin muslim. Sama seperti kita, terikat batin dengan tali persaudaraan. Jadi menolongmu. Intinya, kamu tidak meminta pertolongan kepada mereka. Mintalah kepada Allah. Kalaupun mereka membantu, itu sudah kehendak yang maha agung Gusti Allah. Karena sesama muslim bersaudara. Iya, Kek. Apa kakek hitam dan kakek putih itu bermusuhan, Kek? Aku lihat kakek hitam mengajak perang dengan kakek putih lewat ancamannya ke harimau putih tadi, Kek. Ya, akan tetapi perang besar kembali di alam gaib sana. Sebaiknya kau lanjutkan perjalananmu ke Gunung Padang. Iya, Kek. Kakek akan memberitahumu kembali lewat batin. Kakek akan berkomunikasi dengan penguasa Gunung Salak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kek. Yanto pun membuka matanya saat berkomunikasi dengan kakeknya di pesantren lewat ikatan batin yang kuat antara cucu dengan kakeknya sendiri. Entah ilmu apa namanya bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa menggunakan alat komunikasi. Yang tahu hanya Yanto dan kakeknya. Perang besar akan terjadi di alam lain di sekitaran Gunung Padang hingga membuat heboh jin-jin yang berada di sekitar Jawa Barat. Seperti apa kelanjutannya pertarungan jin kakek putih penguasa Gunung Salak dan jin kakek hitam penguasa Gunung Gede Pangrango. Setelah melewati hutan yang gelap, Yanto terus berjalan menyusuri jalan-jalan dengan terus bersikir. Ia hanya diberi selambar peta oleh kakeknya, titik-titik penancapan 9 paku emas. Sebelum memasuki daerah Gunung Padang, Yanto masuk ke pemukiman penduduk yang masih asri dan sejuk. Namun di balik pemukiman yang terlihat adem, menyimpan ketakutan pada wajah-wajah penduduk, membuat Yanto kebingungan sebenarnya ada apa dengan warga desa ini. Dan Yanto memberanikan diri menanyakan kepada warga yang dari hutan dengan membawa kayu bakar, sebut saja Pak Agus. Assalamualaikum, Pak, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes Jang. Saya mau tanya, Pak, di sepanjang jalan saya menyusuri pemukiman, tapi wajah para warga terlihat muram. Sebenarnya ada apa dengan warga di sini, kalau boleh tahu? Ujang dari mana? Saya Yanto dari Jawa Barat juga, Pak. Saya hanya berkelana mencari ketenangan. Nah, Yanto, sebaiknya ikut Bapak ke rumah. Nanti Bapak ceritakan di rumah. Kalau di sini Bapak ceritakan, takut ada sesuatu. Ya, Pak. Biar saya bantu bawakan kayu bakarnya. Yanto pun dengan sigap membawa kayu bakar, membantu bapak tersebut karena Yanto merasa kasihan dengan Bapak Agus yang sudah tua. Sesampainya di rumah panggung serba bambu khas Sunda, ada istri dan anak Pak Agus yang menunggu di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bu, ini Yanto membantu Bapak tadi saat mengangkat kayu bakar di hutan. Oh, iya, masuk, Nak. Ibu siapin minum dulu. Terima kasih, Bu. Yanto pun duduk dengan Pak Agus. Sementara istri Pak Agus menyiapkan air minum. Anak Pak Agus ada 3, laki-laki 2, dan yang paling bungsu perempuan, masih sekitar 4 tahun. Nah, ini gubuk yang menaungi Bapak dan keluarga Bapak, Nak. Bapak di sini hanya istri dan anak-anak yang paling besar. Anak Bapak namanya Asep. Dia ikut dengan saudaranya bekerja di kebun teh. Ini anak Bapak yang kedua, Ujang, dan yang bungsu ini Rani. Ujang anak Pak Agus usianya masih remaja sekitar 12 tahun, tapi dia sangat rajin membantu ibunya mengambilkan air ke sungai, dan Rani masih sekitar 4 tahun. Oh iya, Pak, terima kasih. Saya sudah diajak ke rumah Bapak.
Seperti yang saya tanyakan tentang warga desa ini, Pak. Sebenarnya ada apa ya? Kalau saya boleh tahu. Warga desa di sini sedang tidak aman, terutama keluarga saya, Nak. Ada sosok makhluk perempuan penculik anak di waktu senja. Sudah banyak kejadian yang banyak diculik. Ada yang ditemukan di tengah hutan dan juga ada yang meninggal pada saat ditemukan. Makhluk? Berarti makhluk itu yang meresahkan warga desa karena menculik anak-anak kecil. Iya, Nak. Makanya saya sebelum maghrib sudah ada di rumah menjaga anak saya Rani yang masih kecil, dan saya selalu menasihati Ujang, anak saya yang kedua, untuk menjaga Rani. Terus apa tindakan kepala desa sini dalam mengatasi masalah ini? Kepala desa mengerahkan sistem ronda, Nak, dan kentongan di pos ronda sebagai tanda warga berkumpul karena melihat makhluk berwujud perempuan berkuku panjang dan wajah yang mengerikan dengan, maaf Nak, dadanya sangat besar hingga ke dengkul kaki. Wewe Gombel maksud Pak Agus? Ia sejenis makhluk penculik anak kecil. Yanto pun terdiam karena menurut Pak Agus sudah banyak korban makhluk itu. Sudah 5 kali kejadian, 1 ditemukan selamat sedangkan 4 lainnya ditemukan tidak bernyawa di tengah hutan. Suasana pedesaan yang dekat dengan hutan yang masih asri membuat Yanto termenung membayangkan keresahan warga dengan datangnya makhluk penculik anak atau sering disebut Wewe Gombel. Pak, kalau saya diperbolehkan, saya boleh menumpang di sini. Saya mau melihat makhluk laknat itu, Pak. Boleh, Nak, dengan senang hati. Karena Bapak sudah menganggap kamu sebagai anak Bapak, karena Asep juga seumuran denganmu, Nak. Terima kasih, Pak. Ujang mau kemana? Mau ambil air ke sungai, Kak. Boleh kakak bantu, Jang? Ujang hanya mengangguk dan saya pun pamit ke Pak Agus, membantu Ujang membawa air dengan membawa 2 ember besar. Di tengah perjalanan, Yanto dan Ujang asik berbincang menuju ke sungai di jam 5 sore yang tidak jauh, hanya berjarak 500 meter dari rumahnya Pak Agus. Apa Ujang selalu ambil air sendirian dengan 2 ember ini? Iya, A. Ujang selalu membantu ibu. Kadang Ujang juga membantu bapak mencari kayu ke hutan untuk dijual dan sebagiannya untuk memasak. Ujang hebat, rajin dan selalu membantu orang tua. Kami pun sampai di sungai besar. Airnya sangat jernih dan bersih. Sampai-sampai Yanto langsung cuci muka dan langsung merasakan kesegaran air di wajahnya. Selesai Yanto mengusap wajahnya di seberang sungai, tempat masuk ke hutan belantara. Banyak sekali pepohonan bambu dan mata Yanto tertuju di rimbunan pohon bambu. Melihat bayangan putih dengan rambut panjang melotot ke arahnya, membuat Yanto menegur Ujang agar segera mengambil airnya. Jang, ayo cepet ambil airnya. Ini udah mau maghrib. Iya, A, udah terisi penuh. Ayo, kata bapak nggak boleh sampai lewat maghrib ada di luar rumah. Yanto hanya tersenyum dan melihat ke arah rimbunan pohon bambu. Ternyata sudah tidak ada lagi makhluk itu. Yanto pun berjalan dengan cepat menuju ke rumah Pak Agus dengan membawa 2 ember air. Sesampainya di rumah, Yanto pun bergegas ke belakang rumah untuk ambil air wudhu karena keluarga Pak Agus melaksanakan sholat berjamaah di rumah dengan imam Pak Agus yang suara bacaannya sangat merdu sampai saya terhanyut dalam lantunan ayat-ayat Allah. Selesai melaksanakan sholat, Ujang dan Rani diajarkan membaca Iqra oleh ibunya. Saya sangat senang melihat situasi seperti ini. Keluarga yang sederhana tapi sangat bahagia. Pak Agus dan Yanto pun duduk di depan rumah dengan Pak Agus sambil berbincang-bincang. Warga di sini tidak ada yang berani keluar seusai maghrib. Jadi kampung ini terlihat sepi. Yang berani keluar orang-orang yang ditunjuk jadwal ronda. Kebetulan malam ini bapak kebagian jaga ronda, Nak. Ya sudah, Yanto ikut, Pak. Kalau nggak capek boleh ikut bapak, Nak, menjaga kampung ini. Sekalian bapak kenalkan ke kepala desa yang setiap hari selalu di pos jaga untuk menjaga warganya. Seusai melaksanakan sholat isya, kita langsung ke pos ronda. Iya, Pak. Sholat isya pun telah dilaksanakan. Yanto pun bergegas menuju pos ronda dengan Pak Agus. Di pemukiman ini sekitar ada 100 lebih rumah penduduk. Masih banyak rumah panggung dengan khas Sunda, membuat indah untuk dipandang. Kami pun sampai di sana. Sudah ada 2 orang, sebut saja namanya Iwan dan Andy. 2 pemuda dengan menggunakan sarung yang diselempang ke pundaknya dengan membawa kentongan bambu.
Assalamualaikum Wan, Andy. Waalaikumsalam. Pak Agus, silakan Pak duduk. Oh ya, ini siapa ya Pak? Ini Yanto. Dia membantu Bapak tadi di hutan. Dia pengembara dan ingin juga membantu warga di sini untuk menangkap makhluk laknat itu. Iya Pak, Kang Yanto, silakan duduk. Tidak lama kepala desa setempat datang dengan 2 anak buahnya menuju pos ronda. Sebut saja Pak Burhan. Mereka pun datang mengucapkan salam sambil membawa termos, kopi, dan juga singkong rebus. Assalamualaikum Pak. Kami pun serentak menjawab salamnya. Waalaikumsalam Pak. Izin kenalkan, ini Yanto. Dia ingin ikut membantu mencari makhluk itu. Dia tinggal di rumahku Pak. Oh, Yanto. Iya Pak Agus, saya izinkan. Tolong bantu ya Nak Yanto, keresahan warga desa di sini. Iya Pak, dengan senang hati. Mereka berlarut dalam obrolan tentang makhluk yang sudah memakan korban hingga 4 anak. Ditemukan tewas di tengah hutan dan 1 anak ditemukan selamat setelah berhari-hari disembunyikan makhluk itu. Tepat pukul 10 malam, Iwan dan Andy izin untuk berkeliling dan bergantian nanti Yanto dan Pak Agus berkeliling. Sekitar 1 jam Iwan dan Andy berkeliling menyusuri rumah warga. Ada teriakan yang keras dari warga yang meminta tolong. Tolong, tolong. Serentak kami yang di pos ronda bergegas setengah lari menuju sumber suara yang minta tolong dengan kentongan Andy dan Iwan. Sesampainya di sumber suara, saya melihat ibu-ibu sedang menangis melihat anak kecilnya yang tadi sempat dijaga oleh ibu tiba-tiba hilang di kamarnya. Dengan tangis yang membanjiri wajahnya, meminta tolong kepada kepala desa untuk mencari anaknya yang masih sekitar 5 tahun. Pak, tolong carikan anak saya Pak. Saya mohon, tadi saya melihat anak saya masih tertidur di kamarnya. Saya tinggalkan hanya sekedar untuk minum. Tetapi setelah saya masuk kamar, anak saya sudah tidak ada di kamarnya. Pak, tolong anak saya. Pak Burhan pun membagi 2 regu untuk mencari menyusuri sekitar rumah dan seluruh kampung, dan juga menuju ke arah rimbunan pohon bambu menuju hutan. Kita bagi 2 kelompok. Untuk mencari kelompok 1, Pak Agus, Pak Yanto, Iwan, dan saya, Andy, Karman, dan warga desa. Kita putari desa ini. Titik temu kita di arah menuju ke arah hutan. Siapa? Ayo sekarang. Mereka dibagi 2 kelompok memutari desa dan titik temu di hutan. Kami pun meneriaki nama anak itu. Anak Bu Siti ini namanya Asi. Kami pun meneriaki nama Asi sambil membunyikan kentongan rumah. Yanto dari tadi diam, sebenarnya sudah ada feeling di pikirannya tentang keberadaan anak itu yang berada di rimbunan pohon bambu yang dilihat di seberang sungai waktu mengambil air dengan ujang. Sebaiknya kita percepat langkah kita Pak. Saya yakin anak itu sudah tidak ada di desa ini, melainkan ke arah hutan di rimbunan pohon bambu. Mereka pun bergegas ke arah yang ditunjukkan Yanto, ke arah hutan bambu. Sesampainya di area hutan bambu dan bertemu juga dengan kelompoknya Pak Burhan dan menanyakan apa menemukannya apa belum. Pak Agus, apa sudah ada titik temu keberadaan anak Bu Siti? Belum Pak. Pak Burhan, sepertinya makhluk itu sudah membawa Asi ke rumahnya, sekitaran area pohon bambu. Ayo, kita bergegas ke arah tersebut. Warga pun bergegas ke area pohon bambu sambil membunyikan kentongan, mencari di sekitaran area pohon bambu yang menuju hutan belantara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.